Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan selalu ya anak-anak. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Kiki, kemudian Ibu Hesti, dan saya sendiri Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian di kelas 3A, kelas 3B, dan juga kelas 3C. Walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat kedua tangan kita seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kelas 3 pada hari ini kita akan membahas di tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana. Di subtema yang kedua tentang Aku Anggota Pramuka. Nah, sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Semangat anak-anak, semangat. Dan adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita bahas yaitu siswa dapat menulis pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menjelaskan maksud dari lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Langsung saja kalian bisa buka halaman 64. Pelajaran yang pertama kita akan membahas pelajaran PPKN. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang ayo membaca. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anak-anak bisa disimak baik-baik ya. Sebelum kalian membaca, kalian bisa simak terlebih dahulu. Anggota pramuka itu dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Lanjut. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan sebuah masalah atau suatu masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan daripada sila keempat. Nah, ini gambarnya ya, gambar banteng. Sila keempat berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Nah, seperti yang telah kita lihat bersama-sama baik di layar dan di buku kalian. Nah, sekarang berikut ini contoh-contoh daripada pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, baik pemilihan
kelurahan, kemudian ketua kelas, kemudian di sini menghelai pertikaian. Nah, di sini diskusi tentang pelajaran. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada pelaksanaan sila keempat dari sila Pancasila. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Nah, di sini nomor 1 ada pertanyaan, apa arti bermusyawarah? Nah, tadi kalau kita sudah simak bersama-sama pasti kita akan tahu. Arti bermusyawarah adalah berdiskusi untuk membicarakan sebuah masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu arti dari musyawarah. Sekarang lanjut nomor 2, sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Nah, tadi sudah kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok belajar, ada pemilihan ketua RT. Nah, itu anak-anak ya, 3 contoh dari kegiatan bermusyawarah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Termasuk dari pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah? Nah, pasti kalian sudah tahu semua ya, yaitu sila keempat Pancasila. Lanjut, apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Apa anak-anak jawabannya? Jawabannya yaitu kepala banteng. Kalian pasti sudah tahu ya, karena kalian baru saja kalian mendengarkannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tuliskan pendapatmu mengenai hal berikut. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Nah, di sini mari kita tuliskan ya. Bagaimana cara musyawarah agar bisa berjalan dengan lancar? Bagaimana anak-anak? Nah, ini jawabannya. Kalian bisa menyiapkan buku tulis dan pulpen kalian. Jawabannya adalah cara musyawarah agar berjalan dengan baik, dengan lancar adalah bersikap bijaksana dan menerima perbedaan pendapat. Nah, itu agar musyawarah bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan yaitu jika ada teman yang berbeda pendapat, sebaiknya kita menghargainya. Karena perbedaan pendapat itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk menambah wawasan kita ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham dan jangan lupa kalian tulis jawabannya. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran PPKN. Waktunya kalian mengerjakan tugas yang pertama. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Bermusyawarah artinya titik-titik-titik. 2. Kegiatan musyawarah termasuk daripada pengamalan sila keberapa. 3. Bunyi sila keempat Pancasila adalah titik-titik-titik. 4. Lambang sila keempat Pancasila yaitu titik-titik-titik. 5. Kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah contohnya titik-titik-titik. 6. Jika ada perbedaan pendapat saat musyawarah, sikapmu sebaiknya titik-titik-titik. 7. Agar musyawarah berjalan dengan lancar, sebaiknya adalah titik-titik-titik. Nah, itu anak-anak ya, tugas pertama dari pelajaran PPKN. Sekarang kita lanjut ke halaman 67, pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira mereka ini sedang ngapain ya anak-anak ya? Karena mungkin anak-anak ini sedang berlomba memasang atribut kepramukaan. Nah, dari mulai gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini kayaknya ada 2 kelompok ya anak-anak ya.
Nah, sekarang anggota pramuka itu harus mengenal tanda pramuka. Ya, atributnya harus kita kenali. Mulai dari kacu, ring, baret, ya, dan lain-lain. Anggota pramuka harus mengetahui letak tanda pramuka. Ada di kanan atau ada di kiri. Anggota pramuka berlatih mengenal tanda pramuka melalui kegiatan berdiskusi. Nah, di sini buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan karangan pada tempat berikut ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru akan menuliskan sedikit ceritanya ya. Ini hanya sekedar contoh buat kalian. Nah, para siswa sedang mendapat tugas untuk mengenal tanda kepramukaan. Kemudian mereka berdiskusi dan bekerja sama menempelkan tanda pramuka sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, itu anak-anak ya, mungkin sedikit cerita dari Bapak dan Ibu guru. Nah, ini hanya sekedar contoh aja saja ya. Baiklah anak-anakku semua, sampai di sini pelajaran bahasa Indonesianya. Waktunya kalian mengerjakan tugas yang kedua. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. 8. Anggota pramuka harus memakai pakaian yang titik-titik-titik. 9. Anggota pramuka harus mengenal tanda titik-titik-titik. 10. Gambar di bawah ini adalah tanda. Nah, ini tanda ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran yang pertama. Kalian bisa buka-buka ya di halaman sebelumnya. Baik anak-anakku semua, materi hari ini telah selesai di pembelajaran yang kedua. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini di subtema yang kedua tentang Aku Anak Mandiri. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga dapat kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.